Salam Indonesia, salam Nusantara dan salam sampai Merauke dan sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus sendiri Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat ini. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan dan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau kau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 4 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Rasul Paulus mengatakan dalam Keterangan 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Wow. Dan juga saya mengatakan kepada kita dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya saya dan saudara yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap! Dengan hati percaya dan dibenarkan, dengan mulut mengaku dan diselamatkan. Dan orang yang percaya kepada Yesus akan dipermalukan. Dalam Roma 10 ayat 9 sampai 11. Tuhan Yesus memberkati kita. Doa dan harapan saya di hari Natal ini, di hari yang bahagia, yang hari spesial ini, saya berharap kita semua menikmati damai Natal, hati kita berkenan di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Itu menjadi ikrar kita untuk memasuki 2025 di tengah-tengah kesulitan apapun yang sedang kita alami, tapi yakin dan percayalah bahwa Allah akan terus menolong kita, bahwa Allah akan terus memberkati kita. Kristus itu akan menyertai kita. Kristus itu adalah yang maha tinggi. Ya, Allah yang maha tinggi itu akan terus menyertai kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Damai Natal, sukacita Natal. Saya bersama dengan keluarga mengucapkan selamat hari Natal di 5 Desember 2024 dan memasuki tahun baru 1 Januari tahun 2025. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai perjalanan kita di tahun yang sebentar lagi akan berlalu dan memasuki tahun yang baru, dan semangat baru bersama dengan Tuhan akan terus menyertai hidup kita. Puji nama Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Allah, saya mengucapkan sekali lagi selamat Natal, selamat tahun baru bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di Natal ini, biarlah sukacita Natal, kekuatan Natal, kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan Bapa menyertai kami dalam nama Yesus. Amin. Dan saya akan membaca dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 20, tetapi saya tidak akan membacakan ayat, saya akan membacakan ayat yang ke-15, ya dari 9, 10, 15. Saya akan bacakan, nanti Anda bisa baca dari Lukas 2, 8 sampai 20. Saya baca mulai dari 9, Lukas 2 ayat 9, demikian bunyi firman. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan di kota Daud. 15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Saya akan menyikapi reaksi para gembala terhadap Natal. Ya, tentu ada sikap-sikap kita, reaksi kita ketika kita menghadapi Natal di saat ini, ya, dalam merayakan perayaan Natal. Dan saya berharap kita tidak menyikapinya dengan cara yang salah, dengan cara
memuaskan hawa nafsu kita, melakukan kita harus beribadah, tapi kemudian kita harus menyenangkan hati Allah, tapi juga kemudian kita menyenangkan hati setan dengan cara minum mabuk dan minum alkohol dan lain sebagainya. Kita sebagai orang percaya, kita harus bisa berpegang pada kebenaran firman Allah. Jadi tema kita adalah reaksi para gembala terhadap Natal. Jadi reaksi yang kita baca dari ayat tadi, mereka merasa takut. Bayangkan kemuliaan Allah turun kepada orang yang dianggap tidak berdaya ini. Para gembala pada waktu itu adalah orang-orang upahan yang karena mereka tidak memiliki pengetahuan dan tidak memiliki apapun dalam hidup mereka, dan satu-satunya adalah seorang gembala, dan itu pun dengan upah yang sangat minim. Tetapi justru Tuhan datang kepada mereka di dalam kedatangan itu, dan kita tahu bahwa mereka mengalami ketakutan. Kita mungkin juga takut dalam menghadapi hari-hari kita. Itu sebabnya Alkitab katakan yang kita baca bahwa jangan takut. Jadi itu respon daripada Tuhan atau malaikat Tuhan supaya kita jangan takut. Dan karena Allah ingin kita menikmati berkat Natal itu, kesukaan Natal itu dengan sikap yang benar. Dan itu sebabnya dikatakan jangan takut. Karena apa? Mengapa mereka tidak perlu takut? Karena Tuhan datang kepada mereka untuk memberitakan bahwa Yesus telah lahir bagi mereka, untuk menjadi juru selamat mereka. Yang kedua dikatakan, mereka pergi ke Bethlehem. Jadi mereka telah pergi ke Bethlehem untuk mencari sesuatu dan untuk menemukan apa yang dikatakan oleh para malaikat. Dan mereka menemukan Bethlehem itu rumah roti, rumah tempat kesukaan, dan tempat kasih karunia Allah. Tempat ya kesukaan Allah bagi mereka-mereka yang percaya. Yang ketiga kata mereka, kata firman Allah, mereka bercerita tentang apa yang terjadi ayat juga. Ya, saya belum baca. Dan mereka bercerita apa yang terjadi, apa yang mereka alami, dan mereka katakan, dan Allah menolong mereka untuk terus mengalami terobosan, transformasi hati mereka, sehingga yang terjadi mereka yang keempat, mereka memuji dan memuliakan Allah, ayat 20. Jadi ketika mereka mengalami transformasi hati yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan mereka, karena mereka mampu bercerita kedatangan Sang Mesias itu, bagaimana malaikat menceritakan bahwa bagi mereka telah lahir seorang juru selamat, dan mereka meresponinya dan menyambut, dan Tuhan melakukan terobosan dalam hati kita, dalam hati mereka, dan mereka mengalami sikap hati yang benar sehingga memuji dan memuliakan Allah. Dan inilah yang saya mau katakan kepada kita, supaya kita sujud menyembah, memuji dan memuliakan Allah menjadi bagian hidup kita. Kita akan menjadi sulit menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan kalau hidup kita tidak berkenan di hadapan Allah. Kita akan sulit untuk menyerahkan kehidupan kita kalau kita tidak mengalami apa yang dikatakan oleh firman Allah ini. Dan itulah sebabnya reaksi para gembala terhadap Natal adalah reaksi yang pada mulanya mereka merasa takut, tapi Tuhan katakan jangan takut. Lalu dan itu mereka ceritakan kepada Yusuf, Maria, dan orang-orang yang mungkin mereka temui, dan juga mereka mengalami transformasi dengan mereka bercerita tentang apa yang terjadi bagi mereka, dan apa yang terjadi, apa yang dikatakan, apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, dan apa yang mereka alami di dalam lawatan malaikat Allah, karena sinar kemuliaan Allah menerangi mereka. Dan doa dan harapan saya di Natal ini, kita tidak takut dalam menghadapi keadaan sulit ini, tetapi kita akan terus berserah kepada Tuhan, kita akan terus menyerahkan hati kita, hidup kita. Intinya adalah, saya mau katakan, biarlah Tuhan di Natal, perayaan Natal ini, kita tidak salah gunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Tapi mari kita sujud menyembah kepada Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan sepanjang umur hidup kita.
Dan yakin dan percayalah ketika engkau lakukan itu, Tuhan akan menyatakan segala kebaikannya, kemurahannya, dan pertolongannya kepada kita. Selamat hari Natal bagi kita semua, dan selamat kita menikmati segala kebaikan Tuhan, berkat Natal, kesukaan Natal, lawatan Tuhan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita tunduk kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam berkat Natal senantiasa dalam hidup kami, sehingga reaksi para gembala terhadap Natal itu juga akan kami lakukan, dan kami bercerita siapa Yesus yang sudah melakukan. Mungkin pada mulanya kami akan takut untuk menceritakan, tetapi kemudian kami akan menikmati karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan mengatakan kami supaya takut. Terima kasih Bapak di surga. Dan kalau engkau sedang mengalami sakit apapun, angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa dan arahkan kepada Tuhan. Tuhan datang kepada mereka, karena engkau tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam keluar. Dan oleh dulu Yesus boleh kuasanya, oleh jamahannya, oleh firman engkau disembuhkan. Terima kasih Bapak di surga. Kalau engkau katakan kepada mereka sembuh, maka mereka akan sembuh. Terima kasih karena engkau mau peduli. Dan kalau engkau dalam keadaan mengalami masa susah dalam hidup, datang kepada Tuhan. Dan kalau engkau orangnya, angkat kedua tangannya Tuhan, dia akan tangannya diangkat kepadamu. Datanglah kepada mereka, transformasi hidup mereka, sehingga mereka sujud meninggikan engkau, memuji engkau, memuliakan engkau, dan mengagungkan engkau sepanjang umur hidup kami Bapak di surga. Sehingga di Natal ini kami bisa menikmati kita Natal dengan cara-cara yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyambutnya dan meresponnya dengan hal yang tidak bertentangan dengan firman Allah. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat Natal. Sekali lagi saya katakan, bagi kita yang mau beribadahlah dengan seperti Natal, dan biarlah kita menyaksikan rasa kekaguman kita kepada Tuhan Sang Penebus kita, dan rasa cinta kasih kita ketika kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus dengan terpenting, biarkan dia mentransformasi hati kita, sehingga kita menjadi hidup baru. Mantap, mantap, mantap.